Pada video ini kita akan membahas perhitungan kebutuhan modal kerja. Ini akan fokus pada kasus dan pembahasan. Metode yang digunakan ada dua. Yang pertama metode perputaran aset, yang kedua metode keterikatan dana. So, kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode perputaran aset. Baik, kita langsung kepada kasusnya. Ada laporan keuangan dari sebuah PT, yaitu PT XYZ. Ini adalah neracanya. Di bagian aktiva atau aset, ini tidak begitu banyak akun. Yang pertama ada kas 200, piutang 300, persediaan 500, aktiva tetap 2.500, akumulasi penyusutannya 500, total aktivanya 3.000. Di sisi pasiva untuk utang lancarnya ada dua, utang dagang sama utang wesel. Kemudian utang jangka panjangnya ada obligasi 1.100 nilainya. Kemudian modal pemiliknya adalah modal saham yaitu 1.500. Jadi total pasifanya adalah 3.000. Kemudian laporan laba ruginya di sebelah kanan. Penjualan bersihnya 15.000, HPP-nya 2.000, kemudian biaya operasional tunainya 3.500, depresiasinya 500, sehingga total biaya operasionalnya adalah 6.000. Laba operasional atau EBIT-nya, earning before interest and tax-nya adalah 15.000 kurangi 6.000, yaitu 9.000. Beban bunganya 1.500, sehingga earning before tax-nya adalah 7.500. Pajaknya 40% dari 7.500, yaitu 3.000. Kita dapat laba bersih atau earning after tax-nya adalah 4.500. Oke, ini untuk tahun 2025. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan kebutuhan modal kerja tahun berikutnya, yaitu di tahun 2026 berarti, dengan metode perputaran aset. Jika penjualan di tahun berikutnya itu adalah 20.000. So, yang perlu kita fokus di sini hanyalah pada penjualannya aja. Kalau di tahun sekarang penjualannya itu adalah 15.000, nanti di tahun 2026 diprediksi penjualannya 20.000. Dengan penjualan 20.000 tersebut, berapakah kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan? Itu yang dimaksud sama soal. Nah, dengan cara menggunakan metode perputaran aset, coba kita hitung atau coba kita estimasi berapa kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan di tahun 2026. Baik, sekarang kita ke papan tulis ya. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja di tahun 2026, sini kita tulis kebutuhan modal kerja, tahun 2026. Oke, ini bisa kita peroleh nanti dengan cara menghitung kebutuhan aktiva lancar. Jadi aktiva lancar 2026 dikurangi dengan utang lancar 2026. Bagaimana cara mencari apakah di aktiva lancar atau utang lancar tahun 2026? Ini bisa kita dapat dengan menggunakan rumus aktiva lancar akan sama aja dengan penjualan. Nih, kita bagi dengan perputaran aktiva lancar atau saya singkat dengan AL aja ya. Kemudian sama utang lancar juga gitu. Utang lancarnya nanti, utang lancar itu sama dengan penjualan dibagi dengan perputaran utang lancar. Ini semuanya 2026. Aktiva lancar 2026, kemudian penjualan 2026, utang lancarnya juga 2026, kemudian penjualannya 2026 ya. Sementara perputarannya itu nanti itu sama. Perputaran 2026 sama perputaran 2025 itu sama.
Sehingga untuk mencari aktiva lancar 2026, kita harus mencari perputaran aktiva lancarnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk mencari utang lancar 2026, kita juga harus mencari perputaran utang lancarnya terlebih dahulu. Karena apa? Penjualannya udah ada, tadi 20.000. Nah, ini juga penjualan udah ada, 20.000. Oke, bagaimana kita bisa mencari perputaran aktiva lancar? Maka perputaran aktiva lancar itu sama aja dengan penjualan, oke, dibagi dengan aktiva lancar yang bersangkutan, nilai dari aktiva lancar yang bersangkutan. Satu contoh, misalnya aktiva lancarnya adalah kas, maka perputaran kas berarti sama dengan penjualan dibagi dengan jumlah kas. Utang juga sama. Analog lah. Maka perputaran utang akan sama aja dengan penjualan dibagi dengan jumlah utangnya atau nilai dari utang. Misalnya, kalau yang ditanya adalah perputaran utang usaha, berarti sama dengan penjualan dibagi dengan utang usaha. Oke, sekarang kita punya rumusnya, maka kita udah bisa ngerjain ya. Nah, dari mana kita memperoleh nilainya aktiva lancar? Dari mana kita memperoleh nilainya utang lancar? Seperti dari mana dapat nilai kas? Dari mana dapat nilai utang usaha atau utang dagang? Dari laporan keuangan yang tahun 2025. Ingat tadi perputarannya ini sama, baik tahun 2025 maupun 2026. Oke, sekarang kita mulai cari perputaran aktiva lancar terlebih dahulu. Yang ini, kemudian nanti setelah itu kita cari perputaran utang lancar. Kita ke halaman berikutnya. Perputaran aktiva lancar atau AL. Kita mulai dari yang pertama adalah perputaran kas. Perputaran kas tadi sama aja dengan penjualan dibagi dengan jumlah kas. Oke, ini ingat kita ambil datanya dari laporan keuangan tahun 2025. Kita ke laporan keuangannya. Penjualannya untuk tahun 2025 adalah 15.000. Dibagi dengan kas. Kasnya itu adalah 200. Yang ini ya. Baik, kita masukkan ke sini. 15.000 dibagi dengan 200. Kita coret nolnya 2, sehingga 150 bagi 2 sama dengan 75. Baik, perputaran kas berarti 75 kali. Sesederhana itu. Kemudian kita ke nomor 2, yaitu perputaran piutang. Oke, ingat ya, aktiva lancarnya itu cuma ada 3 aja yang kita gunakan, yaitu piukas, piutang, dan persediaan. Sehingga ini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Sekarang aktiva lancarnya adalah piutang. Maka penjualannya tadi 15.000 dibagi dengan piutangnya tadi adalah 300 ya. Ini kita bagi 300, coret nolnya 2. Sehingga ini menjadi 150 bagi 3 yaitu 50. Lanjut ke nomor 3. Yang ketiga adalah perputaran persediaan. Ini sama dengan masih menggunakan rumus yang sama, penjualan dibagi dengan persediaan.
Penjualannya lagi-lagi 15.000 dibagi dengan persediaannya adalah 500. Coret nolnya 2, sisanya adalah 150 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 30. Baik, sudah dapat perputaran aktiva lancar, yang mana perputaran kasnya 75, perputaran piutangnya 50, dan perputaran persediaannya 30. Sekarang kita lanjut untuk menghitung perputaran utang lancar. Perputaran utang lancar, kita singkat dengan UL. Berarti nomor 4 sekarang, yaitu perputaran utang, kita apa tadi aktiva lancarnya? Utang dagang ya, utang usahanya utang dagang karena mungkin perusahaan ini adalah perusahaan dagang. Ada dua ini, ada utang dagang sama utang wesel untuk aktiva lancarnya. Kita mulai dari utang dagang dulu. Ya. Oke, ini sama dengan penjualan dibagi dengan utang dagangnya 100. Dibagi dengan utang dagang dulu deh. Oh, maaf. Oke, penjualannya tadi 15.000 dibagi dengan 100. Coret nolnya 2, hasilnya adalah 150. Kemudian yang kelima berarti perputaran utang wesel sekarang. Wesel sama dengan penjualan dibagi dengan utang wesel. Ini hasilnya adalah penjualannya 15.000 dibagi dengan utang weselnya 300. Oke, ini mirip dengan yang udah kita hitung tadi ya. 150 bagi 3 hasilnya adalah 50. Baik, kita sudah dapat perputarannya semuanya. Utang lancarnya 150, kemudian perputaran utang weselnya 50. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya apa? Menghitung kebutuhan aktiva lancar. Yang pertama, menghitung aktiva lancar. Tapi aktiva lancar 2026 sekarang. Apa tadi rumusnya? Aktiva lancar 2026 sama aja dengan penjualan dibagi dengan perputaran aktiva lancar 2000. Oh, nggak ada tahunnya kalau perputaran ya. Oke. Contoh tadi adalah, ini kalau kita kasih contoh, misalnya bukan perputaran, jumlah kas 2026 berarti sama dengan penjualan 2026, ini tadi kelupaan, dibagi dengan perputaran kas. Baik, kita langsung hitung aja biar lebih cepat atau ringkas. Kebutuhan kas 2026 berarti sama dengan sesuai rumus tadi, saya tulis ulang, tadi baru contoh aja ya. Penjualan dibagi dengan perputaran kas. Penjualan 2026 adalah 20.000, ada di soal. Kemudian perputaran kas udah kita hitung tadi 75. Maka kalau kita bagi 20.000 dibagi dengan 75 hasilnya adalah 267. Ini pembulatan sebenarnya harusnya 266,6666. Kemudian yang kedua yaitu piutang 2026. Ini kenapa angka 1 nih? 6 dong. Sama dengan penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Penjualannya tadi adalah 20.000, perputaran piutangnya adalah 50 kan? Maka kita bagi 20.000 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 400. Kemudian yang terakhir adalah persediaan 2026. Oke, persediaan 2006 sama dengan penjualan 2026
bagi dengan perputaran persediaan. Oke, hasilnya adalah 20.000 penjualan 2026-nya, perputaran persediaannya tadi adalah 30 ya. Maka kita hitung 20.000 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 667. Oke, kalau gitu aktiva lancar untuk tahun 2026 akan sama dengan 267 ditambah dengan 400 ditambah dengan 667. Hasilnya adalah 1334. 1334. Oke. Kita udah tahu nih aktiva lancar tahun 2026 sudah dapat. Kemudian sekarang kita menghitung total utang lancar 2026. Utang lancar atau UL 2026. Yang mana rumusnya tadi adalah UL 2026 sama aja dengan penjualan 2026 dibagi dengan perputaran UL-nya, perputaran utang lancarnya. Kita langsung aja hitung. Yang pertama tadi adalah utang dagang. Utang dagang 2026 berarti sama dengan penjualan 2026 dibagi dengan perputaran utang dagang. Saya singkat UD. Ini sama dengan penjualannya lagi-lagi 20.000 untuk 2026. Dibagi dengan perputaran utang dagangnya tadi ada di belakang, yaitu 150. Wesel tadi 50 ya. Kita masukkan di sini 150, sehingga 20.000 dibagi dengan 150, hasilnya adalah 133. Lanjut ke kebutuhan utang. Kebutuhan sih jumlah ya. Jumlah utang weselnya untuk tahun 2026 sama dengan penjualan untuk tahun 2026 dibagi dengan perputaran utang wesel. Sama dengan 20.000 dibagi dengan berapa tadi perputaran utang weselnya? 50 ya. Kita cek sekali lagi apakah benar 50. Benar nih, 50 perputaran utang weselnya. Hasilnya adalah 20.000 dibagi dengan 50 sama dengan 400. Oke, bisa kita jumlahkan karena masih ada space nih. Total utang lancarnya sama dengan 400 tambah dengan 133 nih. 533 ya. Ini dia nih. Total utang lancarnya. Sementara tadi total aktiva lancarnya 1.334. Baik, sekarang kita sudah bisa menghitung kebutuhan modal kerja. Jadi kita tadi punya rumus di awal, kebutuhan modal kerja tahun berikutnya berarti tahun 2026 sama dengan aktiva lancar 2026 dikurangi dengan utang lancar 2026. Yang hasilnya adalah aktiva lancar 2026-nya tadi adalah 1.334. Coba kita koreksi. Ini dia nih. Udah kita jumlahkan. Kemudian utang lancarnya adalah 533. Kita kurangkan 1.334 dikurangi dengan 533, hasilnya adalah 801. Inilah kebutuhan modal kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan laporan keuangan 2025 yang
tadi. Baik, sekarang kita lanjut ke soal atau kasus berikutnya. Ini berhubungan dengan mencari kebutuhan modal kerja masih, tapi dengan menggunakan metode keterikatan dana. Baik, kita langsung ke kasusnya aja. Dalam kasus yang ada, ini ada sebuah PT, namanya PT Siap Tempur, memproduksi barang dagangannya dengan menggunakan dua bahan baku, yaitu bahan baku X dan bahan baku Y. Kemudian, bahan baku X ini harus dibayar 2 hari sebelum menerima barang. Sebaliknya, bahan baku Y dibayar 4 hari setelah menerima barang. Proses produksi rata-rata memakan waktu 5 hari, kemudian rata-rata barang jadi baru terjual 5 hari setelah diproduksi. Setelah terjual, konsumen rata-rata membayar 5 hari setelah pembelian. Sementara jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan sebagai berikut. Untuk membeli bahan mentah 10.000 per hari, bahan mentah X, mohon maaf. Kemudian bahan mentah Y itu 5.000 per hari. Untuk membayar tenaga kerja 10.000 per hari. Dan untuk biaya administrasi 100.000 per bulan. Ini belum diharikan ya. Nanti kita harus ganti dulu nih menjadi per hari. Sekarang aja kita ganti ke per hari sekalian. Yang ini 100.000 per bulan berarti per harinya adalah 100.000 kita bagi dengan 30 aja ya. Oh, kita asumsikan sebulannya itu 30 hari, tapi kan ada hari kerja. 25 aja. 25 hari kerja aja. Berarti sama dengan 4.000. So, biaya administrasi itu adalah 4.000 per hari. Kemudian, berdasarkan informasi tersebut, hitunglah modal kerja dengan metode keterikatan dana. Sekarang, jika saldo kas minimal adalah 200.000. Jadi ada saldo kas minimalnya. Oke, yang paling krusial di sini adalah menentukan langkah pertama yang harus kita lakukan. Oke. Yang harus kita lakukan adalah kita ke papan tulis dulu. Kita mulai dari rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari modal kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan modal kerja sama seperti tadi ya, tapi sekarang kan metode keterikatan dana ya. Kebutuhan modal kerja ini akan sama aja dengan modal kerja satu. Tuh, modal kerja untuk seperti kasus tadi ya, untuk pembelian bahan baku X ditambah dengan 2 modal kerja untuk pembelian bahan baku Y ditambah dengan yang ketiga modal kerja yang digunakan untuk, kita kembali ke soal dulu sedikit ya, kasus yang ada di sini, membayar tenaga kerja untuk bayar tenaga kerja ditambah dengan yang keempat modal kerja untuk, yang keempat itu adalah bayar biaya administrasi, dan yang terakhir ditambah dengan yang kelima modal kerja yang dibutuhkan untuk membayar saldo kas minimum. Nah, ini dia nih. Nanti semuanya ini kita jumlahkan. Berarti kita harus nyari satu-satu nih. Berapa modal kerja untuk pembelian bahan X? Berapa modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku Y?
berapa modal kerja untuk bayar tenaga kerja, dan seterusnya. Sekarang, bagaimana menghitung modal kerja untuk masing-masing unsur tadi? Modal kerja untuk kebutuhan tertentu itu akan sama aja dengan lamanya dana terikat. Nah, namanya ya, lamanya atau durasi lamanya dana terikat dikali dengan kebutuhan kas harian atau pembelian deh ya, jangan kas harian atau biaya harian. Biaya harian. Nah, ini kali. Biar lebih mudah dipahami, contoh deh. Misalnya modal kerja untuk bahan baku X. Itu sama dengan lamanya dana terikat pada bahan baku X dikali dengan biaya pembelian X setiap hari. Nah, gini. Apa itu lamanya dana terikat? Berapa lama? Yang ini nih. Oke, ketika membeli bahan baku X, berapa lama uang itu baru kembali lagi? Misalnya, kita melakukan pembelian itu di tanggal 5 gitu. Kemudian barang itu diproduksi, bahan baku itu dirubah menjadi barang tertentu, kemudian baru terjual, kemudian baru uangnya itu diperoleh di tanggal 25. Maka lamanya dana terikat ini kan jadinya uang atau kas keluar di sini. Kita mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku. Kemudian di tanggal 25 baru setelah dia menjadi barang jadi terjual, kemudian akhirnya dapat kas lagi. Jadi kas masuk atau uang masuk. Berarti berapa lama nih dana terikat di sini? Dana terikat di sini selama 25 kurangin 5, yaitu 20 hari. Oke, saya rasa idenya seperti itu. Kalau gitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum mencari modal kerja untuk masing-masing unsur, kita harus mencari lamanya dana terikat untuk masing-masing unsur. Kalau biaya perharinya tadi sudah ada di soal. Gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita sebut aja keterikatan dana ya. Keterikatan dana untuk bahan baku X sama dengan berapa? Ada di soal tadi untuk bahan baku X. Nih, harus dibayar 2 hari sebelum barang diterima. Ini perlu pakai garis ya untuk mengerjakan ini. Misalnya ini adalah bahan baku, kita singkat dengan BB itu masuk atau diterima. Harus dibayar 2 hari sebelumnya, berarti kas keluar di sini. Kas keluar. Kemudian dari sini ke sini adalah 2 hari. 2 hari. Oke. Kas keluar dulu, baru 2 hari kemudian baru barangnya itu masuk. Ketika barang masuk, baru udah bisa dilakukan kegiatan produksi. Di sini kegiatan produksi. Karena bahan bakunya baru ada gitu. Katanya di dalam soal, proses produksi rata-rata memakan waktu 5 hari. Jadi produksinya ini dari sini ke sini ini butuh waktu 5 hari. Oke. Setelah diproduksi, maka ini akan menjadi namanya persediaan ya.
persediaan barang jadi, persediaan barang jadi yang udah siap untuk dijual. Rata-rata barang jadi baru terjual 5 hari setelah selesai produksi. Terjualnya masih di sini. Terjual. Agak lama. Berapa hari setelah dia jadi? Ada 5 hari lagi. Jadi persediaan ini mengendap itu selama 5 hari. Kemudian apakah langsung dibayar ketika dijual? Kita lihat lagi soalnya. Setelah terjual, konsumen rata-rata membayar 5 hari setelah pembelian. Nggak langsung dibayar. Terjual berarti terjualnya ini masih terjual secara kredit. Oke, maka baru dibayar di sini. Inilah baru kas masuk. Oke, kas masuk itu 5 hari setelah terjual. Di sini tambah lagi 5 hari. Maka dari kas keluar sampai kas masuk inilah waktu keterikatan dana nih. Waktu keterikatan dananya itu adalah selama 2 hari tambah 5 hari tambah 5 hari tambah lagi 5 hari sama dengan 17 hari. Oke. Jadi keterikatan dana untuk bahan baku X adalah 17 hari. Lanjut ke bahan baku Y. Keterikatan dana. Ini tadi kurang ya. Untuk bahan baku Y sekarang. Kita lihat di soal untuk bahan baku Y, bahan baku Y yang ini, bahan baku Y dibayar 4 hari setelah menerima barang. Kita buat lagi garisnya. Ini menerima barang dulu berarti baru bayar. Ini barang masuk. Barang masuk atau bahan baku gitu. Kemudian bayarnya di sini. Ini bayar. Atau ketika bayar itu berarti kas keluar. Berapa lama? Dia ada 4 hari. Oke. Kemudian produksinya itu adalah 5 hari kan? Barang masuk udah langsung bisa produksi nih. 5 hari kemudian ini sudah barang jadi. Sudah ada persediaan di sini. Persediaan karena udah barang jadi. Ini ke sini kegiatan produksi 5 hari. Oke. Kemudian, setelah barang jadi, persediaan ini tadi seperti yang di atas, dia akan terjual 5 hari kemudian. Oke, di sini terjual. Tapi belum dapat kas. Ini 5 hari. Kemudian, setelah terjual 5 hari kemudian baru dibayar. Kas masuk. Oke, ini di sini berarti piutang nih. Umur piutangnya 5 hari. Kalau gitu keterikatan dananya itu dari kas keluar, berarti di titik ini nih, sampai kas masuk. Berapa hari kira-kira nih? 5 tambah 5, 10. Tambah dengan, dari sini ke sini, ini adalah 5 dikurangin dengan 4 hari. Ini ke sini kan 4 hari, ini ke sini 5 hari. Berarti ini ke sini hanyalah 1 hari. Berarti 5 tambah 5 tambah 1, ini adalah 11 hari. Oke, keterikatan dana untuk bahan baku Y adalah 11 hari. Yep. Kita udah dapat 2. Masih kurang 2 ya. Tenaga kerja sama satu lagi nanti biaya administrasi. Kita lanjut ke tenaga kerja. Keterikatan dana yang ketiga yaitu keterikatan dana untuk biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja langsung pada kegiatan produksi. Oke, ini relatif mudah untuk yang ini karena tidak ada utang-utangan di sana. Ini awal mulai beli bahan baku, ada bahan baku masuk, mereka udah mulai kerja, kemudian langsung dibayar di sini. Berarti ini kas keluar.
Kemudian bekerja selama 5 hari. Setelah 5 hari barangnya itu menjadi barang jadi ya. Ini kegiatan produksi. Sudah jadi barang jadi, maka ini sudah berubah menjadi persediaan. Persediaan barang jadi. Selama berapa? Selama 5 hari. Oke, setelah 5 hari, maka dia terjual nih di sini. Setelah terjual, tapi belum dibayar, maka dia menjadi piutang. Oke, piutangnya berapa lama baru dibayar? Yaitu 5 hari. Oke, setelah 5 hari, maka di sini adalah kas masuk. Oke, maka waktu atau lamanya keterikatan dana adalah 5 tambah 5 tambah 5. 15 hari. Atau 15 hari kita tulis juga di sini nih. Yang keempat, ini juga sama, ini relatif mudah. Keterikatan dana untuk biaya administrasi. Ini sama aja dengan kas keluar di awal produksi ya, bahan baku masuk di sini. Selama 5 hari ada kegiatan produksi nih, 5 hari. Kan setiap harinya kan ada biaya administrasi ya. Ini produksi. Setelah 5 hari, maka barangnya udah jadi. Maka dia menjadi persediaan barang jadi. Selama berapa? 5 hari lagi. Barang jadinya terjual setelah 5 hari kemudian. Maka dia menjadi piutang karena belum dibayar. Ya, piutangnya umurnya berapa? 5 hari juga, baru akhirnya dibayar. Sehingga di sini ada kas masuk. Di sini tadi ada kas keluar ya. Oke, dari kas masuk sampai kas keluar berapa lama? Lagi-lagi ini 15 hari. Oke, ini 15 hari. Baik, kita singkat di belakang kita apa namanya? Kita summary. Keterikatan dana 1, keterikatan saya singkat aja ya. Dana untuk bahan baku X itu tadi adalah 17 hari, paling panjang sendiri. Yang kedua, keterikatan dana untuk bahan baku Y tadi hanya 11 hari. Kemudian yang ketiga, keterikatan dana, ini kurang terus nih A-nya nih, untuk biaya tenaga kerja. Berapa tadi? 15 hari. 4. Keterikatan dana untuk biaya admin atau administrasi itu tadi sama dengan 15 hari. Oke. Kalau gitu kita sudah bisa menghitung nih. Dana untuk bahan baku atau kebutuhan dana untuk bahan baku. Dana bahan baku, kita singkat gini ya, sama aja dengan keterikatan dana untuk bahan baku. Keterikatan dana untuk bahan baku dikali dengan kebutuhan biaya harian untuk bahan baku. Sama dengan keterikatan dana untuk bahan baku tadi adalah 17 hari. Kemudian biaya harian untuk pembelian bahan baku ada di soal. Itu bahan baku X dulu ya, maaf. 10.000. Ini ada X-nya ya. Bahan baku X. 10.000. Hasilnya adalah 17 kali dengan 10.000 sama dengan 170.000. Kemudian dana yang dibutuhkan untuk bahan baku Y sama aja dengan keterikatan dana untuk bahan baku Y kali dengan biaya harian untuk bahan baku Y. Sama aja dengan tadi keterikatan dananya adalah 11 hari dikali dengan perharinya itu adalah 5.000 ya. 5.000 per hari.
Maka 11 dikali dengan 5.000 adalah 55.000 ya. Oke, ini relatif lebih murah nih. Kemudian yang ketiga yaitu dana untuk tenaga kerja. Dana untuk tenaga kerja, keterikatan dananya adalah keterikatan dana untuk tenaga kerja dikali dengan biaya tenaga kerja harian. Sama dengan keterikatan dananya 15 hari, biaya tenaga kerja hariannya adalah 10.000. Hasilnya sama dengan 150.000. Kita lanjut ke belakang, maka dana untuk admin. Admin sama aja dengan keterikatan dana untuk admin dikali dengan kas admin harian. Ini sama dengan keterikatan dana admin tadi 15 hari. Kas admin harian udah kita hitung di awal yaitu 4.000 per hari. 4.000. Maka 15 kali dengan 4.000 adalah 60.000. Oke, kebutuhan dananya sudah terhitung 4-4-nya, tapi jangan lupa ada satu lagi. Katanya butuh kas minimal itu adalah 200. Kita tulis juga di sini, kas minimal itu sama dengan 200.000 ya. Oke, maka total kebutuhan dana seperti yang udah kita tulis di depan tadi, kita kembali ke depan dulu sedikit ya. Itu adalah modal kerja untuk X, tambah dengan untuk Y, tambah dengan untuk tenaga kerja, tambah dengan biaya admin, tambah dengan untuk saldo kas minimum. Lima-limanya berarti kita jumlahkan. Baik, langsung aja kita jumlahkan yang ada di belakang tadi. Berarti yang kita jumlahkan itu yang mana aja nih? Ini, 170.000. 170.000 kita tambahi dengan 55.000. Kemudian kita tambah dengan tadi ini udah 55.000 ya. 150.000. 50.000. Kemudian kita tambah lagi dengan yang di belakang. Ini berapa nih? 60.000. 60.000. Kemudian ditambah dengan yang ini 200.000. 200.000. Oke, hasilnya adalah 635.000. Inilah kebutuhan modal.